a promised land waiting for me. Sometimes there's an ocean that lies in between. I'll keep on traveling the pathway you've been till I'm right where you want me. That's where I'll be. Freedom is coming and it has a name. Oh no, for my chains, oh you take them away. Freedom is coming and it has a name, and it is Jesus. How sweet is the name. You said it's for freedom that I was set free. Now I walk in the victory that you won for me. And if on the journey there are walls that remain, I'll sing in the promise you're making a way. Freedom is coming and it has a name. Oh no, for my chains, oh you take them away. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi saudara, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan, karena Tuhan kita luar biasa. Haleluya, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin saudara, haleluya. Mari kita akan tundukkan kepala kita akan persiapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Bapak, sungguh kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur karena kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami mau sama-sama menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Karena kami bersuka cita, karena kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama kita meyakini bahwa Mazmur 150 berkata, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Amin. Sebab itu kita yang masih diberikan kesempatan untuk menikmati napas kehidupan, mari kita bersuka cita, kita memuji Tuhan. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Katakan, nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab Yesuslah Tuhan.
bernafas, memuji Dia. Puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia. Mari sama-sama katakan, biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, amin, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, katakan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Bersorak-sorai, bersukacitalah. Mari bersukacita, katakan, di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas, biar yang bernafas memuji Dia. Puji Dia dengan tarian, amin, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Lebih lagi katakan, puji Dia dengan tarian, amin, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Sekali lagi katakan, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia. Saudara bersemangat memuji Tuhan, amin. Katakan kiri kanan saudara, biarlah yang bernafas memuji Tuhan, amin. Katakan, biarlah yang bernafas memuji nama Tuhan, haleluya. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu ini. Kita akan bergantian, tetapi lebih dahulu akan diawali oleh kaum perempuan, amin. Semangat kaum wanita, haleluya. Katakan, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Sama-sama katakan, kita semua datang memuji Dia. Oh pria katakan, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. sama-sama katakan, kita semua datang memuji Dia. Lebih lagi katakan, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Katakan kiri kanan saudara, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia. Mari lebih lagi kita mau nyatakan, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Sekali lagi katakan, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia. Katakan memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia. Mari lebih lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.
saudara diselamatkan. Amin. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan kita yang telah memberikan anugerah buat saya dan saudara. Katakan sama-sama, oleh darah anak domba. Katakan, oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita. katakan, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba. Katakan, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari sama-sama katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilepaskannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari lebih lagi bertepuk tangan buat Tuhan kita. Mari dengan segenap hati katakan, sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Kita percaya oleh kuasa darah anak domba, iblis sudah dikalahkan, amin. Sakit penyakit sudah sembuh, amin. Setiap orang yang sakit sudah disembuhkan, amin. Setiap yang mengalami putus asa sudah diberikan jawaban oleh Tuhan, amin. Saudara, amin. Sekali lagi kita mau nyatakan lebih semangat. Katakan, oleh darah anak domba. Mari jemaat katakan, oleh kesaksian kita. Katakan, iblis telah dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Mari percaya. Sekali lagi katakan, oleh darah
Jemaat dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas pagi hari ini. Kami sungguh merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami sadar tanpa pengorbanan-Mu, hidup kami tidak ada artinya. Dan pada akhirnya kita akan mengalami binasa kekal. Tetapi karena pengorbanan-Mu Tuhan, hidup kami menjadi berarti. Sebab itu kami mau bersyukur mengingat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Ini waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur. Datang padamu, hampiri tatamu. Kami bersyukur Tuhan. Urapi setiap kami yang rindu dekat denganmu Tuhan, untuk lebih dekat padamu. Kau selamatkanku. Sebab itu ku mau mengingat kasih-Mu. Karena pengorbananmu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Amin. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan dirimu. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu.
Tuhan. Kita mau nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari sekali lagi kita mau nyatakan. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Oh, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu. Ku bersyukur tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupmu Tuhan, bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari lebih lagi kita katakan, oh Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Sekali lagi yang terbaik Tuhan, yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur atas nilai hidupmu. Setiap hati yang bersyukur, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembah Tuhan, biarlah penampas Kau yang berarti dalam hidupku. hatiku penuh pujian, hidupku penuh masmur Tuhan. Jiwaku bersyukur, Sujud hatiku bersyukur. menyembah
tinggalkan dia. Kekuatan Biarlah Tuhan hati yang bersyukur. Penuhi hati kami dengan syukur. kami mau bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang membalut hati, kasih-Mu yang Lebih menguatkan, dari apapun, kasih-Mu Bapa, sebab kasih-Mu sebab Bapa. betapa yang menolong Oh, isi hari hati demi kami hari. dengan kasih-Mu. Kami rindu Kami mau bersyukur padamu, bertemu sebab Engkau. Engkau Bapa yang Kami baik, nikmati kebaikan, Bapa yang terus pelihara hidup kami, nikmati kebaikan. yang mengerti isi hati kami. Kau Bapa yang baik. Setiap kali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, karena nilai hidup kami sungguh berarti. Itu semua karena kasih Tuhan. Tidak ada Bapa yang di dunia ini yang lebih baik daripada Tuhan. Sebab itu kami mau memandang Engkau ya Bapa. Karena kasih Tuhan sungguh kami alami dan kami rasakan, dan itu menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Engkau yang menjamah hati kami Tuhan. Kau sendiri Bapa yang menjamah dan melawat hati kami saat ini Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau angkat hati kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Yesus, Kaulah arti hidupku. Katakan, yang telah memberikan nyawamu. Katakan yang terbaik, yang terbaik, amin, tersedia bagiku. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Katakan, Yesus, Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu. Amin. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Katakan yang terbaik, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Sekali lagi, yang terbaik, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Hati kami mau terus percaya kepadamu Tuhan. Hati kami mau terus berserah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini aku percaya. Katakan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuasa-Mu kuatkanku. Dasarku berharap, kini aku berserah. Kini aku berserah.
ku, rasaku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari lebih lagi katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Katakan, ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia, bukan setia sampai akhir hidupku. Katakan sekali lagi, bukan setia sampai akhir hidupku. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau setia mengiring-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan atas pagi hari ini, buat pujian dan penyembahan yang Tuhan mau dengar dan layakkan setiap kami Bapak. Bapak Ibu Saudara, ini waktu yang terbaik. Kita akan menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Mari dengan sikap hati yang benar kita mau angkat persembahan kita. Ini tanda kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami berterima kasih. Sungguh Tuhan, kami merasakan pemeliharaan Tuhan dan jaminan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa buat kesempatan yang Tuhan telah berikan bagi kami untuk kami dapat menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Kami mau angkat tinggi-tinggi persembahan, persepuluhan, komitmen kami itu tanda Tuhan bahwa kami sudah menikmati berkat Tuhan karena kami sudah diberkati oleh Tuhan. Sebab itu biarlah ketika kami mengangkat tangan kami, biarlah Tuhan melayakkan dan Tuhan berkenan. Dan biarlah persembahan yang akan kami tabur pada pagi hari ini sungguh-sungguh dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu, khususnya untuk di Gereja Baptis Indonesia Pemulihan, untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa. Terima kasih ya Bapak, kami siap untuk menabur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan terus siapkan hati kita. Sebab kita sama-sama mau dikuatkan lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Katakan buat berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi
syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari dengan segenap hati katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Panggil Bapa, oh Bapa, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, sama-sama katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari angkat hatimu, katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukurku. Saya undang hambanya Pendeta Thomas. naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang. Kita naikkan syukur pada Tuhan.
naikkan syukurku buat kasih yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiap besar setia. Katakan sekali lagi, besar setia Tuhan, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami bersyukur Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti bagi kami. Tuhan begitu mengasihi kami. Itulah sebabnya kami memuji kebesaran Tuhan. Kami memuliakan Engkau. Biarlah melalui puji-pujian ini menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga memimpin keluarga kami, Bapak Firdaus dan Ibu Nana, yang pada hari ini akan membawa putra keduanya, Prisco Gokma Siregar, untuk diserahkan kepada Tuhan, untuk dididik dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, supaya sungguh-sungguh baik jemaat-Mu, kedua orang tua akan sungguh bertanggung jawab untuk mendidik Prisco dalam ajaran Tuhan di gereja ini. Bila Tuhan hadir, Tuhan menyaksikan, Tuhan mendengarkan perjanjian yang sebentar akan kami ikrarkan bersama di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Saudara, pada saat ini kita akan mendukung Bapak Firdaus dan Ibu Nana yang sebentar akan menyerahkan Saudaraku, gereja kita tidak membaptiskan anak, jadi ini bukan. Tapi gereja kita mengajarkan untuk membawa anak-anak kepada Tuhan. Tujuannya kedua orang tua, Pak Firdaus dan Pak, bersama dengan kita gereja akan berkomitmen dengan Tuhan untuk mendidik Prisco di dalam ajaran Tuhan. Bapak Ibu mungkin bisa membuka di buletin, ada lembar perjanjian yang akan kita bacakan bersama sebelum kita mendukung keluarga ini. Kita akan baca bersama-sama dalam ukuran ini. Dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Imam Eli membawa anaknya Samuel datang kepada Tuhan untuk diserahkan di dalam ajaran Tuhan. Orang tua Yesus juga membawa Yesus ketika masih kecil diserahkan kepada Tuhan. Demikianlah pada saat ini Bapak Firdaus dan Ibu Nana membawa Prisco untuk diserahkan kepada Tuhan, dididik dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita boleh membaca bersama-sama tentang perjanjian ini. Akan baca bagian kita masing-masing. Ada bagian pendeta, orang tua, dan jemaat.
Baik, kita akan mulai membacakan bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jiwa kami memuliakan Tuhan. Perhatikan dan memberkati kami. Sesungguhnya kami berbahagia karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada kami dan namanya adalah kudus. Hati kita bersukaria karena Tuhan, tanduk keselamatan, kita ditinggikan Tuhan. Kita bersukaria karena pertolongan Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Allah yang telah menyatakan dirinya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan dimanapun Allah menempatkan kamu. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak-anakmu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang disampaikan kepadamu sampai lanjut umurmu. Kami berjanji untuk membimbing anak-anak kami agar percaya dan taat kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami berjanji untuk mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anak kami, membicarakannya apabila kami duduk di rumah, apabila kami sedang dalam perjalanan, apabila kami berbaring, dan apabila kami bangun. Dan kamu, bapak-bapak dan ibu-ibu, janganlah bangkitkan marah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kami berjanji untuk membesarkan anak-anak kami dalam kasih Tuhan dan mendidik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tuhan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti inilah yang mempunyai kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Hari ini kami datang untuk menyerahkan anak kami kepada Tuhan, kepada pemeliharaan dan kasih karunia-Nya. Kami mohon pertolongan doa dari saudara-saudara seiman. Kami mendukung saudara dalam keputusan ini untuk kemuliaan Tuhan dan menjalankan kehendaknya. Bersama-sama dengan saudara, kami juga berjanji akan tetap mendengarkan firman Tuhan di gereja kita, sehingga anak-anak tidak berkekurangan dalam menerima didikan rohani. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah menyinari kita dengan wajah-Nya. Bapak, kami menyerahkan Prisko Gokma Siregar yang Tuhan percayakan kepada Bapak Firdaus dan Ibu Nana. Pada hari ini dibawa ke rumah Tuhan untuk dididik dan diajaran dalam nasihat Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati Prisco terus bertumbuh, berkembang, menerima firman Tuhan pada saatnya nanti. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati Prisco ini. Kami juga berdoa Tuhan, Kau memberkati Bapak Firdaus sebagai seorang ayah dari Prisco, sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab anaknya. Bila Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, sungguh-sungguh Pak Firdaus akan dapat terus menjalankan, mengajarkan firman Tuhan bagi keluarganya. Tuhan, kami serahkan kepadamu. Engkau juga memberkati Ibu Nana, berikan kesabaran, berikan hati sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan kuasa, sehingga Ibu Nana dengan sabar mendidik Prisco dalam ajaran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Memberikan piagam, saya akan bacakan isinya. Piagam penyerahan anak pada hari ini Minggu 23 Juli 2023 di hadapan sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Pemulihan Tangerang Selatan telah menyerahkan kepada Tuhan anak kami Prisco Gokma Siregar, lahir di Tangerang Selatan tanggal 21 Juni 2023. Kami berjanji membimbing anak kami di dalam iman kepada Tuhan Yesus serta mendidik anak kami di dalam ajaran Tuhan. Firdaus Siregar, ayah, ditandatangani. Eka Ratnawati, ibu, ditandatangani. Gembala sidang
yaitu Thomas Edi Purba ditandatangani. Piala piagam ini akan mengingatkan kita semua dan juga orang tua, kita telah bersepakat untuk berjanji pada Tuhan mendidik Prisco di dalam ajaran Tuhan. Bapak Ibu, kita akan berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan. Anak bisa maju ke depan. Center, ya. Bapak memberkati anak-anak ini supaya terus bertumbuh, supaya mereka mengenal mereka ada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Dia. Terima kasih Bapa di surga. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Selamat ibadah anak-anak, Tuhan berkati. Saudaraku, tema hari ini suatu perintah, jadi bukan pilihan, tapi perintah Tuhan pada kita semuanya, yaitu perintah orang tua terhadap anak-anaknya. Saudaraku, kalau Bapak Ibu pernah mendengar atau melihat suatu film yang saya suka, yaitu film yang dibintangi oleh Jackie Chan, dia. Bapak mungkin mengenal Jackie Chan, seorang tokoh aktor biasa. Filmnya itu story, ya. Jadi kisah mengenai seorang polisi. Kalau kita melihat di sini, ini tokoh-tokoh yang memerani film itu ada seorang anak polisi yang dibesarkan karena orang tuanya sangat sibuk. Dia seorang komisaris, jabatan cukup tinggi di dalam kepolisian, diberi tugas untuk menangani, lalu menugaskan seorang polisi menindak kejahatan anak-anak. Bila itu sudah banyak sekali kejahatan begitu merajalela. Ada sekelompok geng anak muda yang sudah sangat-sangat keterlaluan, mereka berbuat onar dan sering melawan polisi, menembaki polisi. Dan geng ini dipimpin oleh seorang komisaris tadi, anak polisi. Dulu kami pernah cuplikan, kami pernah putarkan ini, dan waktu kami putarkan, kami disegel, karena kami nggak izin, ya, dan kami sekarang ini nggak putar filmnya. Kami kisahkan saja bahwa itu kisah yang luar biasa bagi saya. Jadi anak seorang polisi yang sangat sibuk. Papahnya seorang komisaris yang begitu sibuk. Mamahnya sangat sibuk dengan organisasi-organisasi yang ada, yang mereka ikuti, hampir banyak. Sejak kecil anak ini dibiarkan dengan pembantu, dicukupi kebutuhannya, segala kemauannya dicukupkan, makanan, mainan, semuanya. Orang tua punya banyak uang sehingga apapun
keperluan anaknya ini dipenuhi. Tidak sering anak ini sering melihat bagaimana papanya menempeleng mamahnya, papanya berlaku kasar pada mamanya di depan anak ini. Anak ini merekam. Mungkin saat itu tidak berdaya karena masih kecil. Tapi tubuh begitu besar, akhirnya apa yang pernah dilakukan oleh papahnya ini di depan dia, ini terekam. Dan saat dia mulai umur remaja, dia mulai berontak. Dia mulai bandel, mulai nakal. Dia membentuk geng anak nakal. Dia mempunyai senjata. Anak-anak yang sangat-sangat nakal semua dihimpun, kemudian melawan polisi. Dan akhirnya papanya menugaskan seorang polisi ini yang dibintangi Jackie Chan untuk memberantas mereka. Lalu terjadilah tembak-tembakan yang sangat seru, dan pada akhirnya papanya menyuruh supaya menembak mati anaknya. Sebelum anaknya mati, dia berkata, "Papa, saya melakukan ini karena saya melihat perlakuan Papa di depan saya waktu sejak saya masih kecil. Papa begitu jahat. Papa menempeleng saya. Papa menempeleng Mama. Begitu jahat. Sekarang saya puas melampiaskan semua itu." Bapak Ibu Saudara Kristus Tuhan, pasti seorang ayah sangat iba, sangat sedih melihat apa yang dialami oleh anak ini. Itulah sebabnya dalam firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, Rasul Paulus berkata demikian. "Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Ada dua perintah yang disampaikan Rasul Paulus kepada para orang tua, walaupun di sini disebut bapak-bapak, tapi ini adalah kedua orang tua. Ada dua perintah yang disampaikan Tuhan kepada kita sebagai orang tua. Perintah yang pertama, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Dan perintah yang kedua adalah didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, kita akan melihat perintah yang pertama yang disampaikan Tuhan kepada kita, pada orang tua. Kita semua sebagian besar adalah orang tua dan juga calon orang tua. Jadi ini sangat relevan bagi kita semuanya. Yang pertama, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Saudara, kadang-kadang pada waktu kita sebagai orang tua mendisiplin anak ketika anak marah, kita disiplin, mungkin anak marah. Tapi kalau kita mendisiplin itu dan anak marah itu wajar untuk kebaikan anak itu. Saya juga pernah mendisiplin anak-anak kami, baik Jonas maupun Randy, kami pernah disiplin. Bahkan saya masih ingat waktu saya sangat jengkel, saya pukul pantatnya, dan pasti mereka menjadi marah. Tapi dikatakan penyebab marah ini bukan itu, saudaraku. Bukan karena disiplin oleh orang tua, bukan karena ditegur orang tua, tapi yang lebih penting adalah di sini seringkali anak-anak melihat bagaimana perilaku kita sebagai orang tua. Ada kalanya anak melihat bahwa kita sebagai orang tua itu lebih mengasihi anak yang lain, lebih mengasihi si bungsu atau si sulung atau yang lain, lebih mengasihi anak yang laki-laki dibanding dengan anak yang perempuan. Saya terus terang, saya merasa orang tua saya lebih mengasihi saya dibanding dengan kakak dan adik saya. Mungkin karena saya laki-laki sendiri, sehingga saya diperlakukan sangat istimewa. Dan memang itu benar ketika saya ngomong dengan adik saya persis yang perempuan, dia berkata, "Ya, kalau emas ini anak kesayangan papa, bapak." Dan adik saya sempat sakit hati karena diperlakukan tidak adil, karena merasa tidak dikasih seperti kakaknya.
Dan ini yang salah satu penyebab anak menjadi marah, menjadi sakit hati. Kenapa? Karena diperlakukan tidak adil. Dan juga mungkin karena orang tua sering tidak menepati janji. Tadi bohong ya, hati-hati orang tua jangan bohong. Saya pesan pada Yonas, pada Rakel, jangan bohong anakmu, jangan bohongi anakmu. Itu akan membentuk karakternya. Jangan bohongi, kalau kamu ngomong berjanji harus dituruti, harus ditepati janji. Sering sekali orang tua bohong dan itu seperti biasa, sehingga anaknya kecewa dan marah. Tidak percaya lagi apa yang dijanjikan dikatakan orang tuanya. Dan anak sering diperlakukan kasar oleh orang tuanya. Mungkin dipukul, ada seorang ayah yang memukul anaknya karena emosional dengan sapu, dengan lidi, dengan kemucing, dengan begitu keras melampiaskan kemarahannya. Dan itu membuat hati anak sangat marah. Atau mungkin memperlakukan anak di depan teman-temannya, di depan orang tuanya. Atau mungkin orang tua tidak konsekuen. Atau mungkin tidak fair. Ayahnya berkata, kamu jangan tidur malam-malam misalkan, tetapi ayahnya tidur malam-malam, nonton bola sampai pagi. Mengajarkan pada anaknya, kamu harus dan ini dan tapi orang tua bangunnya tidak pagi. Orang tua mengajarkan supaya ke gereja, tetapi orang tua tidak ke gereja dan sebagainya, tidak konsekuen, tidak fair. Ada banyak sekali dan itu saudaraku yang menyebabkan anak marah. Dan anak itu merekam. Saya nggak begitu mengerti tentang jiwa, tapi di sini ada Ibu Stumorang dan Ibu Ance yang belajar tentang kejiwaan, pasti sangat mengerti. Jadi begitu apa yang dikatakan orang tuanya, walaupun tidak tahu saat itu akan terekam. Apa yang dilihat akan terekam. Dan suatu saat itu akan muncul. Itu sebabnya kita hati-hati di dalam kita mendidik dan perkataan perbuatan. Jadi saudaraku, yang pertama di sini bahwa perintah Tuhan, jangan bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Mengapa saudaraku? Mari akan membuka di dalam firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ketiga, Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-21, dikatakan supaya jangan tawar hati. Supaya jangan tawar hati dalam Kolose pasal 3 ayat 21. Saudaraku, tawar hati itu artinya tidak memiliki semangat, kurang semangat, hatinya tawar. Tidak ada greget, tidak punya keberanian, dan sangat kecewa. Marah itu bisa menyebabkan putus asa. Jadi kalau anak-anak sudah tawar hati itu membangkitkan lagi semakin sulit. Dan yang kedua, mengapa? Dikatakan dalam Efesus pasal yang keempat ayat 31, dikatakan ayat 4 yang ke-31 dikatakan dalam firman Tuhan yang kita baca ini, supaya tidak terjadi kepahitan. Bapak Ibu, ada gambar kepahitan itu merupakan gunung es. Gunung es yang ada gambar itu di dalam Efesus pasal 4 ayat 31, memang kepahitan itu tidak muncul begitu saja. Tetapi diawali dengan hal yang lain, ada pendahuluannya. Diawali dengan kejahatan, diawali dengan fitnah, diawali dengan perkataan yang kasar. Jadi ketika anak dibentak orang tuanya itu sakit hati. Ya mungkin anak gak berani melawan, tapi akan terekam. Coba kita bayangkan setiap hari anak dibentak, dipermalukan, diperlakukan gak adil, terus menerus akan terekam dalam hati kita, dan itu tidak akan terbentuk, akan tersimpan dalam hati. Dan ketika suatu saat itu muncul
itu akan terjadi kepahitan, dan kepahitan itu sebagai gunung es. Jadi kalau sudah kepahitan itu sangat sulit untuk disembuhkan. Saya menolong beberapa orang, anak muda, yang saya sangat terkejut ketika dia berkata, saya sangat benci dengan papa saya. Loh, kenapa? Iya, orang yang sangat benci, orang yang paling saya benci di dunia adalah papa saya, papa saya. Saya tanya kenapa? Saya tidak dianggap, saya sering ditempeleng, saya sering dikatakan kamu bodoh, kamu gak ada gunanya. Itu membentuk saya sering dihina, dan bahkan saya sering dipukul oleh bapak saya. Saudaraku, ini suatu kepahitan yang terjadi bukan ujuk-ujuk, tapi diawali proses sebelumnya. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun akan terbentuk, sehingga yang termuncul di kepahitan, kebencian. Tidak tawar-tawar lagi, saya benci. Sudah membuat stigma, saya benci, saya benci, saya benci. Dan pasti untuk pemulihannya memerlukan waktu yang cukup lama. Tidak cukup didoakan saja. Memang doa itu penting, tapi perlu ada tindakan, perlu ada sentuhan, perlu ada sesuatu pelukan, perlu ada rangkulan, dan sungguh-sungguh. Dan ini sungguh sangat mengecewakan anak, dan ini sangat membuat hati Tuhan terluka. Jadi perintah Tuhan yang pertama dikatakan adalah jangan bangkitkan amarah anak-anakmu. Ada dua alasan supaya anak-anak tidak mengalami tawar hati, dan supaya anak-anak tidak mengalami kepahitan dalam hidupnya. Ada perintah yang kedua yang dikatakan Tuhan, yaitu mendidik anak. Kalau kita membaca lagi dalam Efesus pasal 6 ayat 4b tadi sebutkan, didiklah mereka, didiklah anak-anak. Jadi mendidik anak. Ini perintah Tuhan yang kedua kepada anak-anaknya. Dikatakan, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ada banyak orang sangat mendukung jikalau anak-anaknya sekolah. Amin. Mau sekolah kemana saja, mau butuh uang berapapun untuk beli buku, anak-anak orang tua sangat mendukung. Oke, beli aja buku. Supaya apa? Supaya jangan ketinggalan pelajaran. Mah, besok saya berangkat pagi. Oh ya, berangkat pagi, silakan berangkat pagi. Mamanya pagi-pagi repot masak, nggak apa-apa. Masak demi anaknya supaya bisa berangkat. Mah, nanti saya les. Oh ya, ayo, siap anak kerja keras. Membayar uang les mahal, mengantar anaknya untuk les. Oleh tambahan, orang tua mau, rela. Tapi sekarang saya melihat banyak orang tua yang tidak respon untuk mendidik anaknya dalam firman Tuhan. Masa gereja ya, Pak gereja? Oh nggak usah lah, ngapain gereja? Masa ikut sekolah minggu? Udah nggak usah, kamu perlu belajar nak, belajar, kamu belajar. Kan kamu punya banyak pekerjaan rumah, kamu kerjakan, belajar, ayo belajar. Masa ikut doa, jangan kamu belajar. Saudaraku, ini suatu perbandingan yang tidak imbang. Tuhan berkata, didiklah mereka. Bukannya memberikan pendidikan dalam sekolah. Bukan berarti kalau anak kita butuh sekolah, kita biayai, itu wajar, itu harus. Kalau anak kita semangat belajar, kita dukung, itu harus dan itu wajib. Tapi perintah Tuhan bukan hanya untuk mendidik dalam pengertian pendidikan sekolah. Tapi ada yang lebih penting lagi, dikatakan didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, memang kalau anak kita pintar dalam pendidikan sekolah, ya punya prestasi yang belajar yang bagus, mungkin dapat bisa memberikan pekerjaan karir yang luar biasa.
Harapan kita orang tua seperti itu. Tapi ingat, kalau kita tidak mendidik anak kita dalam rohani, dalam ajaran Tuhan, dia pintar. Pintar, memang pintar. Tapi dia tidak bisa berdiri tegak. Dia pintar, tapi nggak ada hikmat. Kalau kita membuka dalam Amsal pasal yang ke-9, ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata kepada kita, Amsal pasal 9, ayat yang ke-10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadilah kita sebagai orang tua tidak mendidik anak kita dalam firman Tuhan, hanya mendidik mereka memberikan sekolah yang terbaik. Mungkin dia bisa belajar, bisa berhasil, sukses, mendapat pekerjaan yang luar biasa, memiliki jabatan yang luar biasa, tapi dikatakan tidak akan memiliki hikmat. Kenapa, saudara? Karena dikatakan bahwa awal dari hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Kalau mereka berhasil, bagaimana kalau dia tidak takut akan Tuhan? Coba kita bayangkan. Bagaimana kita memiliki anak yang berhasil dalam karir, pekerjaan mapan, tetapi tidak takut kepada Tuhan. Nah, mungkin dia bisa melakukan tindakan korupsi, karena nggak takut pada Tuhan. Mungkin dia tidak menghargai lagi kita sebagai orang tuanya yang telah mendidik, membiayai, membesarkan. Karena nggak ada takut kepada Tuhan. Dia merasa saya berusaha. Kalau saya berhasil itu karena usaha saya. Terus sebabnya dia hidup seenak sendiri. Kenapa? Karena tidak ada hikmat. Tidak mempunyai rasa takut kepada Tuhan. Sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan, kalau anak tidak kita didik dalam ajaran Tuhan, hidupnya tidak terkontrol. Saudaraku, Roh Kudus yang mengontrol hidup kita. Amin. Roh Kudus yang akan mengontrol anak-anak kita, akan mengendalikan, akan mengingatkan, akan memberikan dorongan, akan memberikan motivasi. Jadi kalau anak kita dari ajaran Tuhan, memang dia bisa berhasil, bisa memang. Tapi keberhasilan itu tidak dibarengi dengan takut akan Tuhan. Hidupnya nggak bisa terkontrol, sehingga hidup seenak sendiri. Pemikiran didasarkan pada pikiran sendiri saja. Tuhan berkata, didiklah mereka dalam ajaran Tuhan. Dikatakan dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Ini mendidik berulang-ulang. Saya bacakan Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuberikan kepadamu pada hari ini? Perhatikan. Haruslah. Kata harus bukan pilihan. Haruslah engkau perhatikan. Jadi sudah perhatikan ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya dalam segala suatu saat aktivitas kita harus mengajarkan, mengenalkan firman Tuhan. Ya mungkin anak kita belum bisa membaca, tapi kita bisa sampaikan secara lisan. Sekarang kita bisa download, ada banyak sekarang aplikasi yang tentang pendidikan anak. Sena selalu diajarkan itu oleh papa mamahnya. Waktu duduk diajarkan dilihat itu. Waktu tidur diajarkan kembali. Waktu dalam perjalanan diajarkan kembali. Tidak boleh berhenti, berulang-ulang.
Ini berarti apa? Berarti bahwa pendidikan rohani, pendidikan iman anak itu diserahkan kepada orang tua. Amin. Bukan gereja. Gereja hanya menolong, memberikan fasilitas. Bukan di sekolah. Sekolah juga menolong. Kenapa? Karena volume ketemu anak dengan orang tua itu paling banyak di rumah. Tanggung jawab diberikan kepada orang tua untuk mendidik anak berulang-ulang di dalam ajaran Tuhan. Kemudian yang kedua adalah membimbing. Saudaraku, membimbing, bukan menghakimi. Membimbing tujuannya supaya anak bisa melakukan. Ya kalau salah ya wajar. Membimbing. Tapi kalau menghakimi itu memberikan stigma, nggak bisa. Dia misalkan goblok kamu nggak bisa, masa gini nggak bisa, masa gini nggak becus gitu ya. Tapi membimbing. Seorang anak tidak akan pernah bisa melakukan apa-apa jikalau orang tua tidak membimbingnya. Ini beda dengan binatang. Binatang itu punya naluri. Tidak ada induk binatang yang mengajarkan anaknya berjalan. Tidak ada induk binatang yang mengajarkan anaknya untuk makan. Kenapa? Karena punya naluri, otomatis bisa. Tapi anak nggak bisa. Film nyata atau apa, tapi di video itu ada seorang anak suku dalam, suku dalam itu di daerah mana? Jambi Jambi ya. Itu kasihan saudara. Jadi kita harus mengajar dengan telaten. Orang tua harus dengan sabar mendidik, membimbing, mengajarkan. Harus mengajar berkata-kata. Supaya anak bisa berkata-kata. Kita bayangkan jika mulai bayi diserahkan kepada orang dan orang itu tidak bisa ngomong. Pasti anak juga nggak bisa ngomong. Nah, Sena itu banyak ngomongnya karena mamanya cerewet. Diajari terus ngomong terus. Jadi ini tuh peran orang tua supaya membimbing, mengajari, membimbing bagaimana supaya dia belajar mulai berterima kasih. Bagaimana supaya dia bisa mulai berdoa diawali. Ya mungkin awalnya hanya sambil berdoa, sambil lari, sambil jalan, tapi diajari kita berdoa. Ayo dek makan, kita berdoa. Pada waktu ada orang tua atau orang menolong, ayo dek katakan terima kasih. Terima kasih. Ketika kami sering memberi Sena, dia berkata, terima kasih Agung, terima kasih Uti. Kami ajari, adik ketika orang salaman, jadi semua diawali dari diajarkan. Kalau nggak diajarkan tidak akan mungkin bisa. Harus kita ajari, kita bimbing. Jadi kita bimbing dengan telaten. Mungkin awalnya tidak bisa, mungkin berkali-kali mengalami kegagalan. Tapi pasti jika kita berulang-ulang terus-menerus, pasti akhirnya anak bisa melakukan itu. Karena kita membimbing dengan penuh kasih sayang. Saya kaget ketika saya sakit. Biasanya saya datang ke rumah. Ketika tahu, Dek, Agung sakit. Dia datang ke rumah. Agung, didoakan ya. Dia naik doakan. Tuhan Yesus, Agung sakit, sembuh gitu. Harus dididik saudaraku. Harus diajarkan sedini mungkin, seawal mungkin. Dan juga kita harus memberikan teladan, bukan perintah. Seringkali orang tua memberikan perintah.
tapi tidak ada keteladanan. Saya memberikan perintah pada anak saya, tapi saya awali dengan keteladanan saya. Saya memberikan perintah anak saya pakai helm. Kenapa? Karena kemana-mana saya pakai helm ketika naik motor. Ketika naik mobil, begitu naik saya langsung pakai sabuk pengaman. Sehingga saya ngomong, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Kenapa? Saya meneladani. Jangan lupa berdoa. Saya meneladani. Jadi kalau mereka melihat kita sebagai orang tua memberikan teladan, anak enggak membantah karena dia melihat orang tuanya meneladani. Tapi kalau memberikan perintah, ya anak kita enggak akan percaya. Jadi bukan hanya mendidik itu adalah berulang-ulang, berkali-kali, tidak hanya satu kali, dua kali, tapi berkali-kali. Kemudian kita membimbing, bukan menghakimi. Kita memberikan teladan, bukan memberi perintah. Dan itu yang Tuhan inginkan di dalam perintah yang kedua yang Tuhan berikan. Didiklah mereka dalam nasihat dan ajaran Tuhan. Saudaraku, kenapa? Mengapa kita mendidik dalam ajaran Tuhan? Kita melihat di dalam Amsal pasal 26. Amsal 26 ayat yang Amsal 22 ayat yang ke-6 dikatakan, bisa kita baca bersama. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan Tuhan itu. Saudaraku, sebenarnya Amsal selalu mengatakan didiklah anak-anak muda, anak-anak sejak awal, sejak kecil, menurut jalan yang patut baginya. Apa jalan yang patut baginya? Adalah firman Tuhan. Kalau saudara dan saya sebagai orang tua meyakini Alkitab firman Tuhan dan penuntun hidup kita, penuntun hidup anak-anak kita, kita harus mengajarkan pada mereka firman Tuhan. Kalau kita meyakini bahwa firman Tuhan adalah mendidik kita, akan menuntun kita menjadi pelita bagi telinga kita, akan menjadi pelita dan jalan kita, kita akan bisa mengajarkan. Supaya apa dikatakan? Supaya pada masa tuanya, supaya pada waktu-waktu yang berikutnya, mereka tidak akan menyimpang daripada jalan Tuhan. Saudara, kalau kita mengajarkan anak kita firman Tuhan sejak kecil, membimbing mereka, memberi teladan pada mereka, kemungkinan besar, saya nggak bisa menjanjikan pasti, karena ada unsur X, tapi kemungkinan besar anak-anak kita akan tumbuh besar dan akan melakukan firman Tuhan. Dan kalau anak kita tumbuh melakukan firman Tuhan, ini berarti meringankan kita sebagai orang tua. Tidak perlu mengawasi, tidak perlu menjadi polisi bagi mereka, karena mereka takut akan Tuhan. Mereka akan punya hikmat. Mereka akan berpikir-pikir apa yang akan mereka perbuat. Ada yang mengontrol dalam hidupnya. Otomatis kalau mereka takut akan Tuhan, pasti mereka mengasihi orang tuanya. Pasti mereka mengasihi sesamanya. Pasti mereka punya tanggung jawab dalam hidupnya. Jadi yang disenangkan bukannya Tuhan, tapi kita sebagai orang tua akan menikmati karena kita sudah mendidik anak-anak kita di dalam ajaran Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita simpulkan kembali bahwa perintah Tuhan kepada orang tua terhadap anak-anaknya. Yang pertama, jangan bangkitkan amarah bagi mereka. Akan menimbulkan tawar hati, akan menimbulkan kepahitan dalam hidupnya. Tapi perintah kedua, didiklah mereka.
bukan melalui pendidikan secara pengetahuan di sekolah saja. Tapi ada lebih penting dididiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mendidik, mengajarkan berulang-ulang, membimbing, dan juga memberikan perintah, memberikan teladan bukan perintah. Supaya pada masa mereka boleh melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Tuhan yang kita pelajari ini akan membuat kita introspeksi diri. Mari kita introspeksi diri sebagai orang tua. Apakah kita sudah melakukan tugas ini? Mari kita mendoakan anak-anak kita, supaya anak-anak kita benar-benar mempunyai rasa pada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada hari ini. Biar Tuhan memberkati kami sebagai orang tua, supaya kami terus mendidik anak-anak kami dalam ajaran Tuhan, dalam nasihat Tuhan, supaya kami membimbingnya, supaya kami memberi teladan dalam kehidupan kami atas mereka. Kami rindu Tuhan supaya jemaat-Mu di sini menjadi orang tua yang baik, yang benar, melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua di hadapan Tuhan. Kami berdoa supaya anak-anak terus bertumbuh, memuliakan Tuhan, mengasihi orang tuanya, mengasihi Tuhan, sehingga dalam keluarga itu nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Bila Tuhan terus membimbing kami, Tuhan hadir dalam tiap-tiap keluarga kami untuk menolong setiap keluarga kami dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami naikkan doa ini. Kita akan berdoa, kita menyanyikan pujian. Saudaraku, mari kita akan dalam hati kita pujian yang sungguh-sungguh keluar dari dalam hati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas orang tua yang telah membimbing saudara, yang telah mendidik saudara, sehingga kita bisa sebagaimana seperti ini adanya. Kita juga berdoa untuk anak-anak kita, bersyukur untuk anak-anak kita. Jika sudah dipercayakan anak-anak, mari bersyukur dan terus membimbing mereka dalam kebenaran. Kita naikkan pujian ini, naikkan syukur pada Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kita pujikan dari awal. Naikkan syukur padamu Yesus. Syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, Segala puji
syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Saudaraku, sementara musik akan tetap dimainkan mengiringi saudara berdoa, mari mengucap syukur atas orang tua kita yang sudah mendidik kita. Dan mari kita mendoakan anak-anak kita. Bersyukur Tuhan mempercayakan anak-anak. Silakan saudara berdoa. Doakan anak-anak kita supaya mereka tumbuh terus, supaya mereka mengalami kehidupan yang benar, mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, dan penuh dengan hikmat. Silakan saudara berdoa. Saya pribadi kepada Tuhan. Kita akan pujian kembali, gunakan syukur padamu Yesus. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan. Ku tinggikan, ku agungkan. Mari kita berdiri bersama-sama. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur,
bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Sembah Tuhan, bersyukurlah pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Nyatakan syukur pada Tuhan. Sampaikan dengan perkataan saudara yang tulus dan keluar dari hati saudara. Bersyukurlah atas anak-anak saudara. Bersyukurlah atas orang tua saudara yang telah membimbing kita, membimbing saudara semua. Naikkan syukur pada Tuhan atas semua kebaikan dari orang tua dan anak kita. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu. Hanya Kau ya Yesus yang salah atas segala puji syukur kita akan pujian kembali. Segala puji syukur bagi nyatakan pada Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur kami menaikkan kepadamu Tuhan. Tuhan telah mendengar ucapan syukur kami. Secara pribadi kami bersyukur ya Bapa atas orang tua kami yang telah mendidik kami, yang telah membesarkan kami, yang telah merawat kami ya Bapa. Kami bersyukur atas orang-orang yang telah mendidik kami dalam ajaran Tuhan. Kami bersyukur untuk gereja-Mu yang telah menolong kami terus bertumbuh dalam ajaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, anak-anak di gereja ini. Tuhan memberkati mereka supaya mereka terus bertumbuh. Kami serahkan kepadamu ya Bapa. Kami ingin berdoa terus untuk mereka. Kami ingin menyerahkan kepada Tuhan. Kami serahkan untuk Sherin. Tuhan memberkati mereka terus bertumbuh. Tuhan berkati untuk Sena. Kami serahkan juga untuk Giandra. Kami serahkan kepadamu ya Bapa. Kami berdoa untuk Jason. Kami berdoa kepadamu ya Bapa untuk semuanya. Kami juga berdoa pada hari ini. Kami menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati anak-anak kami tempat ini semuanya. Kami tidak bisa sebut satu-satu ya Bapa.
Tapi ya Tuhan datang memberkati mereka, terus bertumbuh satu persatu, mengenal Tuhan. Tuhan pakai gerejamu ini untuk membawa mereka, anak-anak ini, terus bertumbuh mengenal Tuhan. Akhirnya percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka secara pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita bersalam-salaman dengan gembala dan yang lainnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.